Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching Supervisi Akademi Modul 2.3 dan saya sendiri adalah Henry, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SD Negeri 20 Sisumut, Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai observer, dan rekan saya
Kiki Rizky Aisyah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 21 Bila Barat, Kabupaten Labuhan Batu sebagai coach. Dan saya Rizky Damayani Lubis dari SDN 25 Rantau Utara yang berperan sebagai coaching. Ya, demikian. Apa kabar Bu Kiki? Alhamdulillah baik Pak Hen. Jadi begini Bu Kiki, saya di sini kita akan berbincang-bincang ya. Berbincang-bincang nanti kita akan melakukan proses coaching ya. Proses coaching nanti di sini saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach. Jadi yang pertama itu nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Ya, jadi bagaimana Ibu mengcoaching peserta nanti, ya si coachingnya nanti. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya amati. Nah, yang pertama itu tentang berdasarkan rubrik. Jadi dari rubrik itu bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching nanti. Nah, dan saya akan mengamati bagaimana coaching merespon. Jadi apakah berjalan proses coaching itu. Jadi ada beberapa prinsip dalam coaching ini seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana Ibu juga nanti mengembangkan potensi. Ya Bu ya. Jadi Ibu selaku nanti akan melakukan coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Baik Pak. Nah, jadi dari prosesnya nanti apa kompetensi yang Ibu inginkan nanti yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching? Baik ya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti ada 3, di mana yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mendengarkan aktif yang nantinya akan saya kembangkan. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Jadi dari ketiga itu Bu, mana yang lebih spesifik dari 3 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi itu? Dari 3 kompetensi yang paling signifikan ya Pak yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua mungkin saya akan mendengarkan secara aktif. Baik, berarti ada dua ya Bu ya kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Jadi dari kedua itu terkait indikator ya. Jadi apa pada saat nanti coaching nanti indikator seperti apa yang akan Ibu harapkan? Indikator yang saya harapkan Pak, menginginkan si coach ini mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya Pak. Baik Bu, kalau begitu saya akan mengamati proses coaching Ibu. Jadi langsung saja nanti Ibu melaksanakan coaching. Jadi saya setelah nanti proses coaching nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Baik Pak. Baik Bu, kalau begitu bisa kita langsung melakukan praktek coaching ya Bu ya pada si coaching. Ibu semoga. Assalamualaikum Bu, boleh saya meminta waktunya Bu? Waalaikumsalam. Boleh Bu Reski. Ada apa itu ya? Begini Bu, ada permasalahan di kelas saya. Permasalahan apa Bu? Begini Bu, ada murid saya yang jahil. Jadi karena kejahilannya itu Bu, jadi dia membuat keributan Bu. Sementara saya di kelas itu kan Bu, maunya kelasnya kondusif, nyaman. Jadi karena keributan dia itu Bu, kejahilan dia itu, jadi menyebabkan kelas jadi sering berkelahi, ribuh gitu. Apa Ibu sudah mencari tahu penyebab apa siswa Ibu berkelahi itu? Kalau mencari tahunya sudah Bu. Nah, saya perhatikan mereka ini memang minta diperhatikan lebih sama saya gitu Bu. Jadi karena saya lihat, saya memperhatikan semua murid, tapi mereka minta yang lebih karena selalu saya lebih mengedepankan yang lain mungkin menurut mereka. Jadi mereka itu membuat keributan, kejahilan gitu Bu. Begitu ya Bu. Jadi yang menyebabkan mereka seperti itu mungkin karena mereka mencari perhatian ya Bu. Apa Ibu sudah tahu faktor penyebab permasalahan itu? Sudah Bu. Yang kayak tadi saya bilang Bu, faktor penyebabnya itu mereka ingin minta perhatian yang lebih terhadap saya Bu. Sementara kan di satu kelas itu tidak semua kan Bu bisa saya perhatikan lebih. Kan ada juga kadang tidak saya perhatikan. Tapi ini mereka memang sengaja gitu Bu, jahil agar diperhatikan lebih. Baik Bu. Nah Bu Reski, seberapa besar harapan Ibu terhadap siswa Ibu itu?
Kalau ditanya seberapa besar harapan saya sangat berharap ya Bu, semua siswa saya ini memiliki sikap saling menghargai, kemudian saling menghormati Bu, sehingga bisa tercipta gitu Bu, suasana di kelas saya yang nyaman, yang kondusif, agar semua pembelajaran yang saya berikan siswa saya itu memahami. Baik, Bu Reski. Ibu kan sudah tahu nih faktor-faktor penyebab permasalahan dan apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Bu, saya akan melakukan pendekatan personal gitu Bu pada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Terus kemudian saya akan menjalin kolaborasi Bu dengan orang tua mereka, kemudian dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi Bu, di sela-sela istirahat atau pada saat pembukaan pembelajaran, saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut Bu. Berarti komunikasi positif ya Bu ya, luar biasa sekali Bu Reski. Ini langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Dan apa peluang yang dapat Ibu ambil dari langkah yang Ibu lakukan tadi? Ya agar siswa saya Bu memiliki kesadaran intrinsik gitu Bu, dan tidak bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman, tidak lagi membuat keributan, bisa menghargai dan saling menghormati, sehingga terciptanya Bu suasana kelas yang kondusif, aman dan nyaman, dan pembelajaran saya dapat diterima oleh semua siswa. Baik Bu, jadi kapan Ibu akan melakukan pendekatan personal kepada siswa itu? Mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu, di sela-sela waktu mereka belajar atau pembukaan saat saya mengajar, untuk menilaikan nilai-nilai kebajikan. Tadi kemudian saya akan melakukan pendekatan personal Bu, tanpa tahu teman-temannya, karena saya menjaga perasaannya diketahui teman-temannya begitu. Luar biasa sekali Bu Reski ini ya. Berarti Ibu melihat situasi juga untuk melakukannya ya Bu ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari permasalahan yang Ibu terapkan ini? Tentunya saya akan melakukan terus-menerus ya Bu, dan konsisten sampai terjadi perubahan terhadap siswa saya itu Bu, sampai saya lihat mereka memang benar-benar sudah berubah, tidak lagi jahil dan tidak terlalu over untuk mencari perhatian gitu Bu. Baik Bu, jadi siapa aja yang akan membantu Ibu dalam komitmen Ibu ini? Tentu saja pertama saya akan menjalin komunikasi kepada orang tua Bu, kemudian saya meminta izin kepada pimpinan kepala sekolah Bu dan teman-teman rekan sejawat agar di sekolah kami itu tercipta nilai-nilai kebajikan, sekolah yang memiliki karakter nilai-nilai kebajikan di siswa-siswanya gitu. Berarti berkolaborasi ya Bu. Jadi bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu berikan? Saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid dan berkolaborasi Bu, tentunya kepada wali murid seperti, dan tentunya kepada kepala sekolah sebagai pimpinan dan rekan sejawat sebagai rekan saya, dan siswa-siswa yang ada di sekolah, keluarga sekolah gitu Bu. Bagus sekali ya rencana Ibu Reski ini. Untuk kedepannya Ibu terus menanamkan nilai kebajikan sehingga tercipta lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Semoga anak didik Ibu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bu. Iya Bu. Bagaimana Bu Reski perasaannya setelah bercerita kepada saya? Perasaannya itu Bu, saya senang ya kan Bu. Saya tidak tahu lagi menceritakan masalah saya kepada siapa, karena Ibu sukarela memberikan waktunya, jadi saya sedikit lega gitu Bu atas permasalahan yang saya hadapi, dan saya menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Reski. Tetap semangat ya Bu Reski. Ada yang ingin Ibu ceritakan lagi kepada saya? Saya rasa ini cukup Bu untuk kali ini, tapi kalau ada nanti permasalahan saya boleh cerita lagi Bu. Boleh. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Reski. Iya Bu. Kalau begitu saya mohon undur diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik Pak. Jadi begini Bu, jadi itu kan sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya Pak, Alhamdulillah saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan teman saya Pak. Alhamdulillah lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar Pak. Jadi begini Bu, jadi kan Ibu sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Ya, ini perbincangan setelah observer ya Bu ya, perbincangannya setelah Ibu melaksanakan coaching. Jadi ada pertanyaan ini Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi yang telah Ibu laksanakan pada saat coaching tadi?
Baik Pak, setelah saya melaksanakan coaching, saya menilai diri saya, menurut saya nih ya Pak ya, saya merasa sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta. Dimulai dari menentukan tujuan, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak pendapat saya. Jadi menurut Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta begitu ya Bu ya. Nah, jadi bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya yang tadi Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Jadi begini Bu, hasil pengamatan saya ketika proses coaching tadi Bu, memang ya proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar Bu. Antara Ibu dengan si coaching sudah ada juga alur ceritanya berjalan dengan sesuai dengan alurnya. Kemudian Ibu juga sudah berusaha juga ya, berusaha menggali si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi si coaching juga bisa merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan Ibu. Jadi di sini juga saya lihat ada prinsip coachingnya sudah ada terlihat Bu. Jadi menurut pengamatan saya sih sudah bagus Bu ya, sudah sesuai dengan prinsip si coaching. Baik Pak. Jadi setelah Ibu mendengar dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Baik ya Pak, dari pemaparan Bapak, saya senang sekali Pak. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Saya merasa masih ada kekurangan dan saya akan terus berlatih untuk melakukan coaching dengan rekan yang lain Pak. Baik Bu, setelah Ibu melakukan coaching, apakah rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan ke depannya? Rencana tindak lanjut saya tentu ada Pak. Saya ingin ke depannya akan terus berlatih, melakukan kegiatan coaching agar saya terbiasa mengeksplor ide-ide terhadap coaching, terus agar coaching dapat menyelesaikan masalah, dan saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching Pak, sehingga mereka merasa terpancing dan mengeksplor kemampuan coach. Baik Bu, ya itu luar biasa ya Bu ya. Jadi saya dukung juga. Berarti tindak lanjut Ibu nanti ke depannya Ibu berencana terus berlatih bagaimana bisa ya proses coaching itu biar dengan teman sejawat juga biar lebih lancar seperti itu Bu ya. Jadi Bu, kita ini udah berada di sesi terakhir Bu ya. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi tidak? Saya rasa cukup Pak, sudah tidak ada lagi Pak. Baik Bu, jadi kita akhiri saja ya Bu ya di sini perbincangan kita. Ibu tetap semangat ya dalam melaksanakan tugasnya. Saya akhiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya Bu ya, tetap semangat ya Bu ya. Semangat Pak. Ya, terima kasih. Walking the streets at night, holding my hand so tight. Love never felt so right, but now I'm haunted. I'm sleeping alone at night, think of you all the time. Can't help but realize you're all I wanted. And I can't erase all of the ways that I can't replace you. I miss the taste of all of the nights that I can't forget you. I can't erase all of the ways that I can't replace you, and I can't replace you. So if you call me saying that you want me to tell the truth, I'd still run back to you. And if you ever tell me you want me to, I'd still run back to you. I've been emotional ever since we let go. Lost all my self-control, if I'm being honest. Said that we'd give it time, thought by now I'd be fine. Still broken up inside, just like a promise. And I can't erase